Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep biologi sel, biologi molekuler, dan penggolongan jasad hidup. Adapun anggota dari kelompok 1, yang pertama ada saya sendiri, Dinda Heni Sundari, 2 Rika Febrilia, dan 3 Suci Wulandari. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu konsep biologi sel. Definisi biologi sel itu apa sih? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sel, baik pengertian maupun organisme yang ada di dalam sel serta fungsinya. Lalu pengertian sel sendiri yaitu sel adalah unit terkecil dari kehidupan yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda tergantung tempat dan fungsi dari jaringan yang disusunnya. Lalu definisi biologi molekuler itu apa sih? Biologi molekuler ini adalah ilmu yang mempelajari sel baik pengertiannya maupun nilai yang ada di dalam sel serta fungsinya sampai ke atas molekul penyusunnya. Biologi molekuler ini adalah ilmu multidisiplin karena mencakup biologi sel, biokimia, dan genetika. Yang selanjutnya yaitu pengelompokan jasad hidup. Jasad hidup itu apa sih? Jasad hidup adalah sekelompok jasad yang pada kondisi tertentu akan menunjukkan tanda-tanda atau gejala kehidupan seperti tumbuh dan berkembang, bereproduksi atau memperbanyak diri, peka terhadap rangsangan, berinteraksi antar jasad, dan melakukan metabolisme. Akan tetapi, tidak semua ciri kehidupan itu tidak selamanya berlaku secara mutlak. Lalu ada sifat-sifat jasad hidup. Yang pertama yaitu kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua yaitu kemampuan reproduksi atau memperbanyak diri. Yang ketiga kemampuan melakukan proses metabolisme. Yang keempat yaitu peka terhadap rangsangan. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk melakukan interaksi atau komunikasi antar jasad hidup. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi jasad hidup berdasarkan penyusunnya, dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu uniseluler atau biasa disebut sel tunggal. Sel ini terdiri dari sel prokariotik yang contohnya itu bakteri, alga hijau, dan biru. Yang kedua yaitu multiseluler atau biasa disebut sel banyak yang terdiri dari atas sel eukariotik, contohnya itu hewan, tumbuhan, dan manusia. Lalu yang selanjutnya ada sel prokariotik atau biasa disebut sel uniseluler, terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu dinding sel, berfungsi memberi bentuk sel, tempat pertukaran zat reproduksi sebagai pelindung. Yang kedua itu sitoplasma, tersusun atas air, nutrisi atau zat makanan terlarut, lemak, protein, mineral, serta enzim-enzim. Yang ketiga itu mesosom, berguna untuk pembelahan dan tempat oksidasi makanan yang akan menghasilkan energi. Yang keempat itu membran plasma, mengatur lalu lintas molekul dan ion dari dan ke dalam sel. Yang kelima itu nukleus RNA atau DNA, merupakan materi genetik dari sel bakteri yang membentuk lingkaran atau sirkuler dan tunggal. DNA sirkular yang lebih kecil dan berada di luar kromosom dari sel bakteri disebut plasmid. Yang keenam itu ribosom, berfungsi sebagai sintesis protein. Yang ketujuh itu flagella dan pili fimbriae. Flagella berfungsi sebagai organ pergerakan dan pili berfungsi untuk melekatkan diri pada jaringan hewan atau tumbuhan yang merupakan penghasil nutriennya. Yang selanjutnya ada sel eukariotik atau biasa disebut sel multiseluler yang terdiri atas 7 bagian. Yang pertama yaitu nukleus, berfungsi menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA. Yang kedua yaitu ribosom, tempat sintesis protein, tepatnya adalah translasi. Yang ketiga yaitu retikulum endoplasmik atau RE, berfungsi sebagai alat transportasi zat pada sel. Yang keempat yaitu mitokondria, merupakan tempat terjadinya respirasi sel. Yang kelima yaitu badan Golgi, fungsinya untuk penyempurnaan hasil sintesis protein pada ribosom. Yang keenam yaitu lisosom, berfungsi untuk sistem pencernaan untuk sel. Yang ketujuh yaitu vakuola, untuk mempertahankan tekanan tugot dengan mengatur aliran osmotik air. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat mengerti tentang materi konsep biologi dan penggolongan jasad hidup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.